Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Muhammad Saleh Daulay dari kelas 6E. Nah, pada mata kuliah pemrograman mobile, video ini saya buat demi memenuhi tugas 2 praktikum pemrograman mobile, yaitu aplikasi sistem jadwal kuliah menggunakan React Native. Pada tugas 2 telah dibuat. Nah, video ini demi memenuhi tugas 3, yang dimana membuat aplikasi sistem jadwal kuliah menggunakan React Native Expo dengan topik handling list dan data rendering sesuai pada permintaan tugas 2 di sini. Nah, dimana di sini saya sudah membuat proyek tersebut dan sudah saya upload ke GitHub. Nah, langsung saja kita masuk ke VS Code-nya, dimana di sini saya kerjakan melalui Visual Studio Code. Nah, ini adalah struktur folder project yang saya buat, semuanya menggunakan Expo Router dengan TypeScript sebagai berikut. Nah, pada folder data, ini data ada tiga file TypeScript, yang dimana ada jadwal mingguan .ts, ada mata kuliah dan pertemuan, yang dimana semua data di aplikasi ini bersumber dari array hardcore di sini sesuai ketentuan tugas. Nah, pada app bagian tabs, di sini ada layout dan index. Lalu nah, pada bagian tabs ada layout, jadwal dan pertemuan, yang dimana ini merupakan 3 halaman utama. Lalu pada folder konstan di bagian tem.ts yang merupakan untuk warna, font, nih bagian-bagian warnanya, font, dan spacing yang konsisten di seluruh aplikasi, atau yang biasa kita sebut stylingnya. Nah, mungkin langsung saja kita demonstrasikan hasil dari project aplikasi ini. Sebelum itu kita pastinya sudah npx expo start, dimana di sini saya bisa mengakses melalui web juga saya buat, tidak sekedar melalui Expogo atau menggunakan iOS atau Android, tapi bisa diakses juga melalui Android atau iOS dengan scan barcode ini. Nah, di sini saya sudah membuka project tersebut. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini header menampilkan sapaan dinamis seperti "Selamat sore Habib", yang dimana serta hari ini ada dua kelas jadwal. Ini sapaan dinamis yang saya buat. Di bawahnya semua mata kuliah semester ini ditampilkan menggunakan teknik.map pada array statis dan data mata kuliah di mata kuliah.ts ini. Nah, ini dari big data, pemrograman mobile, routing and switching, implementasi, machine learning, dan natural language ini. Nah, setiap item menampilkan nama mata kuliah, ada kodenya juga seperti if 501, serta SKS atau jumlah SKS, ada 3 SKS. Ini mana ini gabungan antara teori dan praktikumnya. Nah, tiap kartnya juga punya warna identitas berbeda dan key unik di set di setiap item sesuai ketentuan. Nah, seperti big data berwarna biru, pemrograman mobile berwarna hijau Tosca, ada routing switch yang kita setting berwarna ungu, lalu ada implementasi berwarna oranye yang kita setting. Nah, kita masuk ke bagian halaman yang kedua, ada daftar pertemuan. Kita di sini sebelumnya diminta untuk membuat 3 halaman
pertama halaman ringkasan mata kuliah. Buat halaman yang menampilkan ringkasan seluruh mata kuliah yang diambil semester ini menggunakan pada array statis seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, berikut inilah tampilan ringkasan halaman ringkasan tersebut. Nah, setiap item wajib menampilkan nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah SKS, dan nama dosen pengampu. Nah, di sini saya buat persis di mana ada nama mata kuliah, di sini ada kodenya, jumlah SKS, dan dosen pengampunya. Nah, terus gunakan key yang unik pada setiap item yang dirender. Di sini saya juga udah melakukan set dia key unik di setiap item sesuai ketentuan. Selanjutnya kita masuk ke halaman daftar yang kedua, itu ada halaman pertemuan. Nah, halaman daftar pertemuan atau flatlist. Ini halaman kedua. Nah, di halaman kedua menggunakan komponen flatlist. Pertama ada list header komponen, ini teks total pertemuan. Nah, ada total pertemuan 20 pertemuan semester ganjil 2025-2026. Nah, kedua pertemuan yang muncul daftar bukan bagian dari item list. Ini bukan bagian dari item list. Nah, yang kedua ada key extractor. Nah, setiap item pertemuan ID uniknya seperti P01, P02 yang digunakan sebagai key. Kayak gini. Nah, di sini kayak ada pertemuan 1, ada terus pertemuan 2. Nah, itu setiap item dibuat menggunakan key extractor. Nah, yang ketiga itu ada item separator komponen, ada jarak pemisah antar item yang kelihatan di antara setiap card. Nah, ada jaraknya. Di sini kita buat jarak tiap pertemuan tersebut, nggak yang menempel langsung atau kayak menyatu gitu. Keempat ada list empty komponen. List empty komponen itu di sini ada lihat kosong, di mana saat kita tekan, nah dia akan menampilkan belum ada pertemuan. Nah, jika kita menekan kembali daftar pertemuan yang udah kita lalui, nah berikut ada apa ditampilkannya kayak big data pertemuan 1 itu kita belajar mengenai pengantar big data dan karakteristik 5V 5V. Nah, itu teorinya. Ada kita masuk kelas di pertemuan 1 praktikum pemrograman mobile, kita belajar pengenalan React Native dan Expo saat kelas praktikum. Nah, kita kembali ke list empty komponen, di mana saat data kosong muncul tampilan khusus ini, icon kalender berwarna biru ini, dan teks belum ada pertemuan. Ini adalah list empty komponen yang berfungsi. Saya kembalikan datanya jika kita klik tampilkan data seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada totalnya ada 20 pertemuan dari 6 mata kuliah seperti yang diminta pada tugas 2. Buat daftar halaman yang menampilkan daftar seluruh pertemuan minimal 10 item. Nah, di sini saya membuat 20 item atau 20 pertemuan. Nah, ya, sudah tuh setiap item menampilkan nama mata kuliah, pertemuan keberapa gitu, topik pertemuannya apa, dan tanggalnya. Nah, sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, di sini tertera ada tampilan mata kuliah, pertemuan keberapa, dan konteks topik dari pembelajarannya. Nah, dan tanggal sesuai dengan yang diminta. Sini ada tanggal juga. Nah, wajib mengimplementasikan keempat props. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, key extractor menghasilkan key unik per item pertemuan sesuai yang kita buat. Lalu ada item separator komponen, pemisah visual antar item, di mana di sini sudah kita lakukan. Ada pemisah, dia tidak menyatu. Nah, lalu list header komponen, judul halaman di atas daftar. Di sini list headernya. Nah, lalu ada list empty komponen, tombol lihat kosong ini. Nah, inilah list empty komponennya. Ada kalender berwarna biru, belum ada pertemuan. Selanjutnya kita masuk ke halaman jadwal per hari, itu menggunakan section list.
langsung saja kita lihat. Di sini ada jadwal. Nah, di mana data jadwal dikelompokkan berdasarkan hari. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, perhatikan header setiap seksi. Perhatikan header setiap sectionnya, yang dimana nama hari ditampilkan dengan background gradient biru ke ungu seperti ini. Senin berbeda secara visual dari item biasa yang berupa kart putih. Ini sesuai ketentuan bahwa header section harus berbeda secara visual. Buat halaman yang menampilkan jadwal kuliah dikelompokkan berdasarkan hari. Sudah, setiap item menampilkan nama mata kuliah, ruangan, dan jam mulai selesai. Sini sudah kita buat juga. Ini big data, di ruangan mana, persisnya atau lokasi di mana, dan jam mulai hingga jam selesainya. Nah, header setiap seksi wajib memiliki gaya berbeda dari item biasa agar nama hari terlihat jelas. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini Senin saya buat background gradient biru keunguan, yang dimana berbeda secara visual dari item biasa yang merupakan yang biasanya berupa kart putih atau dapat kita lihat di sini. Nih. Nah, ini kan nyatu nih. Big data, nyatu dia, atau kart putih polos gitu. Nah, yang dimana setiap item menampilkan nama mata kuliah, ruangan, jam mulai dan selesai, serta batch teori dan praktikum. Nah, ini batchnya, ada teori, ada praktikum, dibedakannya. Nah, ikon lokasi di tiap item juga berwarna sesuai warna identitas matkul masing-masing. Di sini project aplikasinya sudah memenuhi permintaan atau ketentuan implementasinya, di mana fitur wajib ada halaman ringkasan mata kuliah yang dirender sebagai berikut. Dapat dirender, lalu halaman daftar pertemuan menggunakan flatlist dengan keempat props pendukung yang berfungsi dengan benar. Telah kita buat juga dengan benar pertemuan. Nih ada 4 props yang sesuai kita jelaskan tadi, dimana ada visualnya yang kita buat terpisah, lalu ada list empty komponennya, lalu ada headernya, serta key uniknya tiap item pertemuan. Kita buat juga big data, ini pengantar tema pembelajaran dan tanggal masuknya. Setelah kita memenuhi fitur wajib yang nomor 2, kita lihat halaman jadwal per hari menggunakan section list. Nah, kita buat juga sesuai jadwalnya, kita gunakan section list, dimana dengan header hari yang terbedakan secara visual. Kita buat juga berbeda secara visual. Lalu data seluruh aplikasi bersumber dari array statis hardcore seperti yang kita jelaskan tadi. Lalu ada ketentuan pengumpulan. Di sini juga sudah saya upload ke GitHub. Ada repository. Nih, tugas 2 Prakpemo. Sesuai, sudah saya upload. Nah, mungkin berdasarkan permintaan dari tugas praktikum, handling list dan data rendering sudah kita penuhin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.